Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan menyelesaikan pekerjaan di mana kondisi permasalahan Honda Scoopy ini adalah kehabisan oli, dan ini bagian piston yang akan kita ganti. Poinnya aja, ini kondisi Scoopy kehabisan oli sekali lagi, dan kita langsung mengadakan pergantian piston. Jadi ini perakitan pemasangan ring piston lengkap, nanti kita sampai selesai. Dan mungkin untuk teman-teman semua yang ingin menanyakan atau mungkin yang kurang paham tentang permasalahan Scoopy ataupun pemasangan ring piston dan bagaimana cara menganalisa, silahkan ikuti video ini dari awal. Mungkin ada analisa dari awal yang mungkin belum paham, ada di video yang sebelumnya, dan ini adalah perakitan di mana sudah kita analisa di awal bahwa Honda Scoopy ini olinya sudah nipis, dan oleh karena itu kita langsung mengadakan pergantian piston. Nah, mungkin teman-teman mau nanya bahwa atau pengen mengerti bahwa paling tidak gejala apa yang timbul ataupun apa yang menyebabkan kenapa oli habis dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Honda Scoopy, silahkan isi kolom komentar di bawah video ini. Mudah-mudahan bisa kita bantu untuk menyelesaikan ataupun memahami tentang Honda Scoopy dan permasalahan. Oke? Karena video ini kita buat kita ambil poin-poinnya aja. Jadi kalau kita buat dari awal sampai akhir itu terlalu makan banyak waktu, dan mudah-mudahan dengan menyingkat video ini teman-teman bisa memahami dari intinya. Ini adalah pemasangan ring piston atau pergantian piston karena kering oli. Jadi dimana kondisi permasalahan sekali lagi Honda Scoopy karbu ini adalah kering oli dan dan pada akhirnya mengganti piston, dan inilah perakitan piston. Mari ikuti terus video ini, mudah-mudahan bermanfaat, sedikit berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang Honda Scoopy atau dunia perbengkelan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, lanjut kita pemasangan. Jadi sudah kita cek nggak ada permasalahan selain piston, jadi belum sempat sampai merembet ke noken as, templar atau plato ataupun klep. Jadi inti permasalahan cuman di bagian piston ini sudah aus, yang menyebabkan oli, seharusnya oli itu sampai 1500 kilo ataupun sekitar 2 bulan. Jadi beliau yang punya motor ganti oli itu biasanya rutin sekitar 2 bulan sekali, karena jarak tempuh yang dilalui oleh motor beliau ini juga nggak begitu jauh. Makanya beliau mengambil waktu atau kilometernya sekitar 1500 ataupun 2000 atau 2 bulan. Maaf, 1500 kilo atau 2 bulan. Namun kenyataannya beliau ganti oli sebelum atau sekitar seminggu 10 hari itu oli sudah mulai berkurang dan habis. Beliau sadar bahwa suaranya kok semakin kasar. Setelah dicek ternyata olinya sudah kering. Nah, beliau cerita juga olinya juga belum lama, katanya sekitar 10 hari sudah baru ganti oli, tapi memang saking deresnya seperti itu. Oke. Kita sudah melakukan pembubutan ya. Ini coulter oversize. Jadi dari standar menuju ke 25, karena belum begitu parahnya, kita langsung ke naik 25. Oke, langsung kita bagian piston dan pemasangan blok kurang lebih seperti ini. Bagi teman-teman yang mungkin pengen bagaimana atau caranya memasang piston baru ataupun penyusunan ring, silahkan ikuti video dari awal, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan permasalahan Honda Beat karbu, Scoopy karbu, intinya Matic yang karbu kelasnya Honda itu sama. Ini masih menggunakan kode partnya atau pistonnya KVY, jadi menggunakan piston sama dengan Beat karbu, kodenya sama KVY. Kalau mau menggunakan NPP juga bisa, kalau menggunakan Honda KVY juga bisa. Jadi tergantung teman-teman.
seleranya mau pakai yang mana. NPP juga bisa KVY, dan Honda juga KVY. Kalau dari selisih harga memang agak sedikit miring untuk NPP ya. Nah, kurang lebih seperti ini sudah kita topkan, sudah kita pasangi, tinggal rantai keteng pasang, bantalan rantai keteng atau karet tensioner. Habis itu kita lanjut ke bos pendowel 2 biji atau bos bureng. Lanjut kita pasang kop. Habis itu kita tinggal setting klep. Nah, untuk permasalahan biasanya kalau kelasnya turun mesin seperti ini yang sering kita alami, selain ada permasalahan bunyi, kadang-kadang oli nggak naik. Nah, kadang-kadang sudah selesai timbul ada suara kemericik. Nah, berbagai permasalahan atau berbagai kendala yang timbul setelah turun mesin itu sebenarnya banyak. Makanya seorang bengkel atau seorang mekanik harus benar-benar jeli menghadapi akibat atau fatalnya habis turun mesin. Itu harus benar-benar kita minimkan masalah atau akibatnya. Makanya kalau turun mesin jangan asal jadi, kita harus cek berulang apakah permasalahan yang akan timbul, apakah ada atau enggak, olinya normal atau enggak, habis itu rayenannya kolteran ini jadi atau enggak. Kadang-kadang habis dibongkar mesin, secara awam biasanya habis bongkar mesin langsung tancap gas, biasanya seperti itu, tanpa pemahaman atau tanpa pemberitahuan khusus dari seorang bengkelnya. Pasti beliau yang punya motor juga mengira kalau habis selesai bongkar mesin langsung tancap gas dan akan normal kembali. Itu logika awamnya. Namun pemahaman itu kita patahkan. Sebagai seorang bengkel pasti berusaha untuk menjelaskan menjelaskan bagaimana sistem kerjanya kalau habis dari bongkar mesin atau piston dari habis kolter itu harus dirayen dulu. Maksudnya dirayen itu gimana mas, gitu kan? Sedikit kita jelaskan bahwa kenapa harus dirayen. Itu sebenarnya gini, logika kenapa rayen dari pabrik nggak harus dirayen, dalam arti motor barunya pabrik nggak harus dirayen, dan bongkar mesinnya dari motor bengkel manual, dalam arti bengkel yang bukan ahas, itu nggak harus dirayen, istilahnya gitu. Perbedaannya seperti itu. Jadi sedikit kita jelaskan bahwa kolteran dari pabrik itu sudah presisi, dalam arti beliau bagian pabrik itu menggunakan teknik komputer atau mesin bubut calting, dalam arti komputer. Jadi pasti presisinya dan nggak pernah diragukan. Itu kalau kolter cuttingnya pabrik, karena menggunakan komputer. Nah, ini bedanya kalau kolternya atau bubutnya manual, kayak bengkel-bengkel biasa seperti ini pasti ada sedikit kemiringan, itu pasti. Jadi jauh sama presisinya mesin bubut pabrik. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya untuk meluruskan atau melamakkan piston dengan kondisi kolteran yang baru, itu butuh waktu atau butuh proses melamakkan atau meratakan antara bagian ujung sama tengah atau bawah. Itu harus butuh proses seperti itu. Jadi bedanya di situ. Nggak ada yang sesempurna di calting pabrik, karena sekali lagi mesinnya pun juga sudah berbeda, penanganannya pun juga sudah berbeda. Namun teorinya sama. Namun teori logika manusia, dalam arti logikanya atau tekniknya tukang kolter, bedanya sama tukang kolter pabrik. Tukang kolter pabrik menggunakan komputer, sekali lagi tenaganya komputer. Namun kalau seandainya tukang kolter manual itu insting juga, pengalaman juga, mesin bubut juga, cuman bedanya komputer sama enggak. Bedanya seperti itu. Jadi sedikit kita pembahasan, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Loh kok bedanya seperti ini, pabrik nggak harus dirayen, tancap gas juga main. Nah, sedang bengkel biasa seperti ini kenapa harus dirayen, bahkan kadang-kadang ada waktu sekitar seminggu gitu kan. Jadi seperti itu sedikit penjelasan, mudah-mudahan bisa dipahami. Oh ternyata bedanya
mesin pabriknya itu menggunakan komputer, sedang mesin dari manual itu adalah insting atau mesin bubut manual. Beliau juga menggunakan pengalaman yang sudah-sudah seperti ini, yang sudah-sudah seperti ini. Jadi pengalaman adalah guru bagi seorang teknik. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan kalau seandainya tekniknya di luar pabrik itu masuk ke, misalnya dipegangin menggunakan mesin yang komputer. Namun kita tidak akan membahas kenapa nggak pakai komputer, mungkin karena alatnya juga terlalu tinggi harganya atau apa, kita juga nggak paham. Cuman sedikit perbedaan seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti. Lanjut kita pemahaman seperti ini ya. Kita ke pemasangan ini, kita sudah pasang kop, tensioner. Nah ini habis itu baut 4 biji baut ancer ya, more. Habis itu setel klep. Nah silahkan yang mau nanya mungkin berapa mas, berapa setelan klepnya. Nah gitu biasanya kita menggunakan rollernya 0,05 standar. Kalau mau di setel kasar ataupun halus monggo terserah selera, tapi kita menggunakan setelan standar 0,05 mm. Nah kalau untuk yang lain misalnya ini masih karbu ya, jadi kalau ada penyakit suara kasar, berebut segala macam nanti kita akan bahas lagi. Cuman ini adalah urut-urutan step by stepnya pemasangan piston menuju ke rayon. Nah sekali lagi menuju ke rayon, mudah-mudahan nggak ada masalah. Nanti kita akan tes. Nah untuk video kali ini kita cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di sini, dan ini adalah proses pemasangan dari awal sampai akhir. Nanti kalau misalnya ada timbul kekurangan dan yang lain kita akan nanti bahas di video lain. Oke, terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan sedikit berbagi ilmu ada manfaatnya. Terima kasih matur nuwun. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.